warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali pembelajaran dasar CorelDRAW tahap 2. Oke, kita buka file yang kemarin. Ini adalah file kemarin yang kita buat ya. Jadi kita sudah saya sudah mengajarkan ya tentang bagaimana cara mewarnai dan memunculkan toolbox-nya ya. Oke, dan bagaimana cara membuat shape seperti ini dengan menggunakan rectangle dan mewarnai biru dan merah. Oke, untuk saat ini kita kembali ke pembelajaran toolbox-nya seperti ini. Kita masuk ke atas dulu, pick tool. Oke, fungsi dari pick tool itu untuk menggeser ya. Jadi menggeser objek. Bisa juga menarik node seperti ini. Menarik node hitam ke kiri, ke kanan. Jadi fungsinya untuk menarik dan menggeser. Memperbesar juga bisa, perkecil juga bisa. Jadi fungsi dari node seperti itu ya. Fungsi dari pick tool sendiri seperti ini. Oke, di sini ada freehand pick. Freehand pick ini fungsinya untuk menyeleksi seperti ini. Kalau mau blok semua. Oke, ini adalah freehand. Nah, jadi perbedaannya itu ini juga bisa seperti ini ya. Jadi ini dia membentuk sesuai dengan apa yang kita ini ya gambarkan. Dia akan membentuk dan mengambil objek yang ada di dalamnya. Dan ini bisa acak tuh, acakkan gambarnya. Beda dengan ini, dia tegak lurus. Perhatikan garisnya, dia tegak lurus. Jadi ini freehand, ini pick, tapi kebanyakan orang menggunakan pick. Blok saja seperti ini, selesai. Atau klik ini dan tahan shift di keyboard dan klik ini. Bisa digeser-geser seperti ini. Nah, oke. Kita lanjut ke shape. Shape fungsinya terlihat ketika saya pilih shape, saya pilih objeknya, akan ada node 1, 2, 3, 4. Akan node 4 titik hitam ya. Ini saya bisa tarik, saya coba tarik. Jadi beda dengan pick tool. Pick tool tadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sedangkan ini shape tadi cuma 4. Dan ketika saya tarik seperti ini, perhatian, hasilnya akan seperti ini. Dia membuat sudut kemiringan ya. Dan sudut kemiringannya itu bisa diatur dengan menggunakan ini. Di sini diatur ya. Jadi contoh, kalau mau hilangkan sudut kemiringannya, kamu tekan 0 saja di sini di keyboard, terus kamu enter. Otomatis dia kembali ke semula. Kalau kalian mau buatkan sudut kemiringan seperti ini, ya terserah kalian ya. Jadi fungsinya shape seperti itu. Adapun fungsi lainnya yaitu seperti ini, sama kan? Ini juga karena dia masih berbentuk objek. Kita curve dulu objek ini. Jadi saya jadikan 0 dulu. Saya curve dengan menggunakan control key pada keyboard. Saya tarik node ini ke sini. Jadi beda dengan yang tadi ini. Ini sebelum di curve, ini dan sesudah di curve. Oke. Jadi fungsinya ini untuk membuat objek dalam bentuk yang kita mau. Contoh, kita akan buat love ya. Oke, di sini. Tapi sebelum pahami node-nya ya, pahami node-nya dulu. Kalau kalian sudah pahami node-nya, pasti kalian sudah bisa membuat love itu sendiri. Nah, ini node. Kenapa saya buat node seperti ini? Nanti kalian bisa jawab sendiri. Caranya nanti kalian bisa jawab sendiri itu dari pengalaman kerja kalian. Contoh,
Ini saya akan buatkan love ya. Jadi saya klik ini, node ini, saya convert to curve. Saya tarik seperti ini. Ini juga saya bikinkan ini convert to curve. Saya jadikan dia seperti ini. Ini convert to curve, saya jadikan dia seperti ini. Ini juga convert to curve, saya jadikan dia seperti ini. Oke, terlihat saya sudah membuat love dengan menggunakan tadi node 1, 2, 3, 4. Jadi saya menggunakan node 4 sehingga membentuk love. Sudah mengerti kan fungsi daripada node itu sendiri? Nah, terlihat di sini terlalu lancip. Kita bisa memperbaiki ya, atau lebih memperhalus untuk sisinya. Jadi kamu blok ini, terus kamu pilih ini, ya kan? Jadi ini dia simetris ya, simetris. Tuh. Ini juga supaya lebih halus, kamu tekan ini. Ini jangan ya, kalau ini berarti tegak lurus dia seperti ini. Jadi Ctrl Z, undo ya. Jadi sama seperti file-file atau aplikasi-aplikasi yang lainnya, Ctrl Z, Ctrl V. Ctrl C juga, Ctrl copy dan Ctrl paste. Oke, di sini saya sudah buat love. Jadi sekarang sudah ada dua objek, yaitu objek merah dan objek biru. Oke, sampai di sini save. Untuk ini nanti ya. Saya mau ajarkan dasar dulu. Fungsi dari crop itu ya, dimana-mana crop itu untuk memotong. Contoh ini, saya mau ngambilin ya, mengambil yang merah ini. Saya tekan enter. Nah, seperti itu fungsi dari crop. Oke, lanjut ini zoom. Zoom itu untuk, perhatian, saya klik kiri. Maka zoomnya akan berada di merah. Untuk memperbesar, untuk memperkecil itu klik kanan. Saya klik kanan. Saya mau ke sini ke biru, saya klik kiri. Dia akan menuju ke biru. Saya klik kanan. Jadi itu tergantung dari di mana kursor kalian tempatkan. Contoh di putih, saya klik kiri, maka dia akan berada di putihnya, di luar daripada pack itu sendiri. Saya klik kanan. Bisa juga menggunakan scroll di mouse ya, seperti ini. Lebih cepat daripada menggunakan fungsi ini. Oke, untuk pannya nanti. Sekarang fungsi freehand. Freehand itu dia untuk menggambar ya. Kebanyakan orang menggunakan freehand itu untuk menggambar. Contoh ya, saya tidak tahu menggambar, jadi cukup seperti ini. Saya gambar. Oke, saya menggambar orang. Gambar ya, kita menggambar. Jadi tarik lepas. Mulutnya, oke, kita gambar mulutnya, cus. Oke. Sekarang telinganya, oke. Rambutnya, mukanya dulu, oke, kita gambar muka. Rambutnya. Oke. Jadi fungsi dari freehand itu untuk menggambar. Jadilah seperti ini. Dan untuk mewarnainya itu kita akan menggunakan, tapi sebelum mewarnai pastikan setiap line yang kamu buat ya, pastikan freehand yang telah kamu buat tadi itu tidak ada yang terpotong-potong, supaya kita bisa warnai. Oke, bagaimana cara warnainya? Kamu pilih ini, terus kamu menggunakan Smart Fill Tool. Saya klik ini. Oke, sudah saya warnai. Tinggal saya ganti warnanya. Ini hitam, nominal rambut adalah hitam, matanya ya hitam juga. Saya lupa gambar alis. Nah, ini adalah mulutnya merah. Oke, ini kulitnya warna ya coklat. Kalau tidak ada di sini untuk warna kulit, kamu bisa menggunakan ini. Interactive Fill Tool.
Oke, kamu pilih ini. Oke, cari warna kulit seperti ini, warna kulit cari ya. Jadi di sini untuk mencari warnanya, di sini untuk mau yang warna yang kamu pilih itu mau yang terang atau mau yang gelap. Kalau yang gelap ya di sini, kalau yang terang ya di sebelah sini, kalau mau yang agak-agak berwarna di sini. Jadi di sini seleksi untuk warna itu ada 2 kali, yaitu lewat pilih warnanya dulu, baru pilih untuk terang tidaknya gambar itu. Oke, saya sudah pilih di sini. Nah, setelah itu garis yang sebelumnya kita buat itu hilang. Jadi dia berada di belakang. Jadi ini berada di depan objeknya, jadi tidak kelihatan. Jadi ini harus di control pack down. Control pack down sampai muncul garisnya. Nah, jadi teruskan control pack down. Nah, atau control pack atau shift pack down. Jadi shift pack down itu contoh. Kita belajar pack down dan shift pack down. Saya bikin contoh di sini ada lingkaran biru. Lingkaran biru. Birunya saya jadikan warna ini. Oke, sekarang terlihat di sini yang berada di depan adalah lingkaran biru, yang berada di tengah adalah biru. Yang berada di depan adalah lingkaran kuning, yang berada di tengah adalah lingkaran biru, dan di belakang adalah kotak merah atau objek merah berada di belakang, objek biru berada di tengah, objek kuning berada di depan. Nah, bagaimana caranya supaya objek kuningnya berada di tengah? Kita menekan Control Pack Down. Nah, kenapa tidak bisa Control Pack Down? Karena terlalu banyak objek, ini juga ada termasuk objek. Nah, coba saya tekan ini, di blok dulu semua, terus tekan Shift Pack Up. Oke, sudah. Nah, sekarang saya coba ini kuningnya, saya tekan Control Pack Down, maka dia berada di tengah. Kalau saya menekan Control Pack Up, dia berada di depan. Beda lagi kalau saya menggunakan Shift, tapi bukan lagi Control, tapi saya gunakan Shift, baru saya pilih Pack Down, maka objek itu berada di paling belakang. Kalaupun sebaliknya, saya menggunakan Shift lagi, saya menggunakan Pack Up, dia berada di paling depan. Jadi ada Control Pack Up, ada Control Pack Down, ada Shift Pack Up, ada Shift Pack Down. Jadi sampai di sini kalian sudah mengerti. Saya hapus kembali kuningnya. Nah, jadi ini tadi dia berada di Shift Pack Up. Ini Shift Pack Down. Nah, seperti ini tadi. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita Control Pack Down, atau kasih paling belakang Shift Pack Down. Nah, jadinya dia seperti ini. Sampai di sini sudah mengerti kan? Oke, saya hapus kembali gambarnya. Aneh. Oke, freehand ada namanya Bezier. Nah, Bezier sendiri itu seperti ini. Membuat garis tanpa putus-putus sampai dia mendapatkan titik notnya kembali. Ini. Titik awal notnya. Nah, baru tidak bisa. Nah, dia bikin baru lagi kan. Nah, kalau dia sudah dapat ketemu sama titik not yang sebelumnya, dia akan berhenti untuk membuat garis lagi. Nah, ya kan? Udah berhenti. Nah. Kalau bukan ujungnya, meskipun not-not yang ininya, not-not memotong-motong ini nggak bisa, nggak bakal. Kecuali kalau di sini, nah, baru dia berhenti. Jadi fungsi dari ini ya, Bezier. 2 point to line. Saya klik ini, 2 point to line itu berarti kita klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, jadi cuma 2 poin, yaitu cuma 2 not ya, kita katakan not. Cuma 2 not, yaitu 1, 2. Tapi di sini terlihat ada 1 not lagi yang dia bikin. Nah, tapi tetap 2 not ya, 1, 2. 2 point. Oke, sudah di sini saya close lagi. Jadi ini juga bisa kita gunakan cepat ya, Bezier seperti ini. Kita mau bikin kotak, kita mau bikin prisma. Nah, nggak ketemu titiknya. Nah, kita bisa edit langsung tanpa di curve lagi. Tadi beda dengan yang ini sama yang ini, itu harus di curve. Kalau ini nggak usah di curve, sudah jadi. Nah. Oke, saya delete.
Nah, di sini ada namanya, ini kayak semacam sama seperti ini ya, sama seperti freehand, cuma ini tebal dan bermotif seperti ini. Ini biasa digunakan ketika kita mau membuat pita-pita seperti itu. Nah, kita pilih seperti ini, ada pilihan banyak. Nah, tergantung selera kalian lah. Contoh kita bikin pita emas. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Oke, ini tadi rectangle kita sudah buat. Oke, lanjut. Kita buat ini lingkaran. Sudah ya? Belum ya? Oke, kita buat lingkarannya seperti ini. Perhatian, jika kalian ingin membuat lingkaran, itu usahakan menekan atau menahan kontrol di keyboard ya, supaya dia rata. Coba, kalau seandainya tanpa keyboard itu lari-lari seperti ini. Tapi ketika kalian menggunakan kontrol, dia nggak bakalan lari, tetap dia lingkarannya itu sama ukurannya ya, sisi-sisinya, kanan, bawah, atas sama semua. Terlihat di sini ukurannya 4339, terus tingginya 4339. Beda dengan ini, lebarnya ini, tingginya seperti ini. Nah, jadi usahakan kalau membuat objek itu menahan di keyboard kontrol, tahan kontrol di keyboard seperti ini ya. Jadi kamu harus tahan kontrol di keyboard. Jadi membuat objek itu harus dengan menahan kontrol di keyboard. Oke, setelah itu kita di sini ada poligon. Poligon sendiri, coba saya edit poligonnya. Jadi poligon kalau diedit sama ya, sama kalau menggunakan picture sama. Tapi ketika kita menggunakan shape, coba saya tarik ini ke depan, bah dia jadi bintang. Ya kan, dia jadi bintang. Nah, poligon fungsinya beda dengan shape dan lain-lain dan lingkaran itu. Nah, ini bisa dijadikan bintang. Terus bisa diedit seperti ini. Mau berapa titik atau notnya? 6, 7. Dari mau ditambah sampai banyak-banyak pun enggak masalah. Misalnya kamu buat 100 bisa seperti ini. Ya cukup kita bintang aja ya, karena bintang titiknya ada 5. Nah, ini ketika kita edit seperti ini. Jadi supaya dia nggak seperti ini lagi, bisa mau diganggu-ganggu lagi, mau dibengkok-bengkokkan seperti ini, berarti kita kontrol key. Jadi bisa diatur bentuk lagi seperti ini. Oke, lanjut teks. Teks fungsinya ya mengetik ya. Contoh bisa tongji. Oke, sama pick tool. Saya klik seperti ini. Nah, sama seperti aplikasi lainnya ya. Saya klik 2 kali untuk mengedit. Saya klik mau kemana. Di sini contoh saya mau ganti I menjadi S. Saya hapus bis. Oke. Sama juga seperti biasa di blok. Tahan shift di keyboard dan tekan F3 untuk mendapatkan change case-nya. Command center case, low case, upper case, little case, toggle case. Huruf besar semua per case. Seperti itu. Untuk mengganti jenis fontnya itu di sini. Contoh di sini yang standar aja, saya menggunakan impact. Ukurannya juga di sini. Tapi untuk ukuran kita bisa tarik saja di sebelah sini. Oke, jika sudah seperti ini maka selesai seperti ini untuk teksnya. Kamu bisa warnakan di sini. Jika ingin mewarnakan sendiri ya sama seperti tadi, seperti ini. Pilih ini kita warnakan. Nah, di sini saya kasih spasi ya, contoh. Di sini saya kasih spasi, bisa tonji channel.
Oke, di sini ada jaraknya ya. Nah, untuk mengatur jaraknya kamu bisa menggunakan shape. Nah, terlihat di sini ada muncul tanda seperti ini, kamu tarik ke atas. Jadi ini untuk membuat jarak. Ini juga membuat jarak. Kalau seperti ini kan aneh, tidak kelihatan tulisannya. Jadi usahakan ya pas-pas lah seperti ini. Jadi fungsi daripada teks itu seperti ini, menggunakan shape dan menggunakan pick. Supaya untuk teks ini dan teks ini berpisah, kamu bisa tekan Ctrl K di keyboard. Nah, maka secara otomatis yang channel dengan bisa tongji itu terpisah. Nah, seperti itu. Ini paralel ya, paralel dimensi untuk mengukur ya, biasa digunakan untuk bangunan-bangunan nih. Tuh. Untuk membangun bangunan. Tapi jarang ya dipakai. Oke, ini jangan dulu. Oke, ini ada drop shadow. Drop shadow itu fungsinya, contoh di sini saya jadikan dia warna merah. Nah, saya gunakan drop shadow, saya klik, tahan, saya tarik ke bawah. Perhatian, di sini terlihat ada warna hitam di sisi-sisinya, seperti bayangan. Warna hitamnya di sini bisa kita edit di sini. Contoh di sini warna hitamnya kita jadikan warna biru. Terlihat jadi warna biru. Bisa kita ubah seperti ini. Untuk mempertebal, memperkecil ini supaya dia lebih tebal lagi seperti ini. Jadi kita atur saja di sini. Jadi ini shadow. Contoh kita jadikan kuning. Dan di sininya shadownya kita jadikan merah. Shadow. Oke, lanjut di sini. Saya copy dulu ini. Setelah shadow ada namanya contour. Contour fungsinya untuk membuat objek yang sama persis, cuma beda ukuran. Jadi fungsi daripada kontur itu sendiri. Dan ukurannya itu sesuai dengan selera kalian. Bisa kalian buat objeknya juga mengecil, bisa kalian juga membuat objeknya membesar. Jadi terserah kalian. Jadi fungsi dari kontur adalah membuat objek atau sisi, membuat objek dengan sisi yang sama tapi beda ukuran. Ada fungsi daripada blend sendiri. Blend itu harus ada dua objek ya. Contoh di sini ada lingkaran saya buat, dan di sini ada kotak. Oke, terlihat di sini ada lingkaran, ada kotak. Saya gunakan blend. Saya tarik lingkaran ini pergi di kotak. Terlihat perbedaannya. Ini saya bisa atur. Saya klik yang di tengah dulu. Saya ganti ini 20 menjadi 8. Sudah lihat fungsinya? Jadi fungsinya itu membuat objek yang pertama perlahan-lahan berubah menjadi objek yang kedua. Itu kan. Jadi fungsi daripada blend itu sendiri. Blend kebanyakan orang gunakan dia seperti ini. Dia padukan dengan Bezier. Contoh Bezier saya buat seperti ini. Terus saya buat seperti ini. Ini saya bikinkan sama seperti tadi ya. Oke, ini. Terus saya bikin contoh, saya bikin daun. Oke, kita bikin daun yang standar ya, kita curve. Oke, ini saya bikinkan seperti ini. Ini saya bikinkan seperti ini. Oke, kita bikin daun, ini kita delete. Oke, daunnya sudah jadi. Saya bikinkan seperti ini. Ini saya grup ya. Ini beda supaya dia menyatu, kita grup ya. Klik kanan,
Kita blok dulu pakai pick tool, klik kanan, pilih grup atau Ctrl G. Nih, Ctrl G. Nah, kita perkecil. Nah, saya tarik di sini satu. Cuma ini kecil. Jadi ini besar, ini kecil. Saya gunakan tadi blend, saya tarik ini ke sini. Terus saya atur. Jangan terlalu banyak. Seperti ini. Nah. Terus yang ini saya gunakan mana new pad. Saya gunakan new pad. Saya pilih di sini. Otomatis ketika saya tarik ini hasilnya, saya tarik ini ke sini. Jadi akan modelnya seperti itu. Ini saya atur seperti ini. Ini saya atur seperti ini. Ini saya jadikan hijau. Yang sebelah sini jadi hijau. Yang di sini hijau tua ya, hijau tua. Jadi untuk memberi warna hijau tua kamu klik tahan. Nah, pilih hijau tua. Ini cukup hijau saja. Jadi, oke, untuk transformation kamu klik ini. Jadi di blok dulu semua. Kamu klik yang di tengah akan muncul seperti ini. Ini artinya bisa dibengkokkan. Bengkokkan. Ini bisa kita copy. Kita copy. Terus kita grup lagi, klik kanan, kita grup. Kalau tidak ada grup, kita pilih nih. Nah, simpan sini. Jadi beginilah. Kita taruh bintangnya di sini. Jadi fungsi daripada blend itu sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah blend ada namanya distort. Distort itu contoh lingkaran ini aja. Saya pilih distort. Tarik. Distort. Dia fungsinya itu kayak membuat objek seperti bercak ya. Oke, lanjut. Envelope. Oke, kita ambil saja dulu di sini envelope. Fungsinya itu sendiri envelope, yaitu kita tarik saja seperti ini. Nah, jadi fungsinya envelope seperti ini. Ya. Nah, adapun fungsi daripada extrude. Contoh ini font. Saya klik. Saya pilih extrude. Saya pilih preset. Saya menjadikan dia left. Jadi dia seperti ini. Nah, jadi banyak pilihan. Kamu mau ambil right, kamu ambil bottom, kamu ambil bottom left, kamu ambil left. Jadi banyak pilihan. Mana Anda suka terserah kalian. Oke, untuk blok shadow itu dia seperti ini. Klik tahan ya. Klik tahan, pas. Blok shadow. Ini banyak juga orang desainer buat seperti ini. Dia menggunakan blok shadow. Dia atur dulu. Setelah dia atur, dia grup. Nah, baru dia bikinkan kontur. Yang kontur tadi yang saya maksud adalah di sini. Dia bikinkan kontur. Dia tarik. Nah, kalau tidak bisa berarti dia harus di ungrup dulu, ungrup. Nah, kita kontrol K ya. Jadi kita kontrol K. Nah, setelah dikontrol K untuk memecah ya, untuk memecahkan, baru kita blok, kita grup. Nah, coba sekarang kita bisa kan? Gunakan channel. Nah, kita atur. Channelnya dia tidak mau ya, tidak mau terlalu kecil. Kita jadikan biru.
kita jadikan putih. Kita jadikan hijau. Terus yang di sini kita jadikan putih. Sorry, kita ungroup dulu. Ini kita Ctrl K dulu. Setelah di Ctrl K, ini kita ungroup. Oke, ini kita jadikan warna putih. Nah, ini banyak digunakan ya. Ada model seperti ini. Oke, untuk ini color airdrop, mengcopy warna. Contoh saya mau ambil warna merah. Oke, saya ambil warna merah. Jadi cara pakainya itu kita pilih dulu, terus klik dulu di luar sekali, pilih warna yang kalian inginkan, merah. Kita simpan dia di sini. Nah, jadi dia mengcopy warna. Nah, ini sudah kema tadi interactive fill memberikan warna yang kita inginkan. Oke, yang ini adalah tadi fungsinya untuk memberi warna ke objek yang sudah kita gambar. Oke, demikian tahap kedua untuk pembelajaran CorelDRAW. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tolong berikan saran dan kritiknya. Jangan lupa subscribe ya dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.